Ini materi tentang pointer hari ini itu nanti ada introduction, pengenalan apa itu pointer, ada deklarasi pointer, pemrosesan data menggunakan pointer, pointer ke pointer, pointer dan array, array pointer untuk array, pointer ke multidimensional array, pointer ke fungsi, array pointer untuk fungsi, pointer ke fungsi sebagai parameter untuk fungsi yang lainnya. Lalu ada keyword new dan delete, ada reference, terus nanti ada melewatkan argumen dengan menggunakan nilai atau berdasarkan referensinya, lalu melewatkan argumen menggunakan atau melalui pointer. Ada pointer aritmatika dan void pointer. Ini materinya banyak sekali, mungkin nanti akan sedikit lebih cepat gitu ya saya penjelasannya. Ini penting ya, mungkin masih baru bagi kalian yang belajar pemrograman. Ini pokok bahasan pointer. Disimak baik-baik, dicatat baik-baik. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Dari definisi, pointer itu adalah variabel yang menangani atau yang menyimpan, yang nilainya dari variabel itu adalah alamat memori dari variabel lain. Jadi semua variabel yang dideklarasikan itu akan tersimpan di memori, dan alamat memorinya itu yang disimpan oleh variabel pointer. Jadi kalau kalian punya RAM misalnya ukurannya itu 10 gitu ya. Nah, kalau kalian punya variabel X, nah si X itu bisa saja ditempatkan di angka 6 atau di angka 12. Nah, itu adalah alamat dari variabel dari si X tadi. Nah, misalkan variabelnya itu adalah integer, sedangkan integer itu ukurannya adalah 4 byte. Lalu alamat yang mana yang dikembalikan oleh si atau yang disimpan oleh pointer tadi, yang disimpan oleh pointer atau yang alamat yang dikembalikan ketika kita menggunakan operator reference itu adalah alamat pada blok pertama atau byte pertama. Kalau misalkan double itu kan ada 8 byte. Nah, alamat yang blok pertama atau yang byte pertama itu yang nanti dikembalikan atau disimpan di dalam variabel pointer. Lalu bagaimana untuk memanggil alamat pointer? Ini sudah disampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, yaitu menggunakan operator reference atau biasa disebut sebagai address of operator. Ya. Jadi operator reference ini disebut juga sebagai address of operator, simbolnya adalah dan. Untuk mengetahui alamat variabel n misalnya, kita bisa menggunakan dan n seperti ini. Ya. Lalu bagaimana kita mendeklarasikan pointer? Untuk mendeklarasikan pointer itu mirip caranya dengan mendeklarasikan variabel biasa. Yang pertama kita tentukan tipe data dari pointernya. Lalu diikuti oleh indirect operator atau biasa disebut sebagai dereference operator, yaitu simbolnya bintang. Tipe data lalu diikuti bintang, lalu diikuti dengan nama pointernya atau nama variabel pointernya. Sebagai contoh di sini, integer m, n ini adalah deklarasi variabel biasa m dan n. Lalu kalau kita ingin mendeklarasikan sebuah pointer dengan nama ptr, maka caranya adalah tipe datanya bintang lalu ptr. Maka si ptr ini merupakan variabel pointer atau biasa disebut dengan pointer saja.
maka PTR itu adalah merupakan pointer. Lalu bagaimana kita memberikan nilai untuk PTR? Karena si pointer tadi itu hanya bisa menyimpan alamat dari variabel lain, maka si PTR itu kita isi alamatnya. PTR sama dengan dan n atau address of n bacanya, atau alamat n. Jadi si PTR ini isinya sekarang adalah alamat n. Jadi PTR itu diisi oleh alamat n. Atau bisa juga kita isi dengan alamat m. Berarti sekarang si PTR ini isinya adalah alamat m. Atau kita bisa isi dengan 0. Kalau kita isi dengan 0, artinya si PTR itu isinya kosong atau tidak memiliki nilai. Nilainya kosong atau 0. 0 ini bisa digantikan dengan null, NULL huruf besar semua. Ya, ini bisa digantikan dengan 0. Nah, isi PTR ini karena dia pointer ini nggak bisa diisi angka selain 0. Ya. 0 ini sebagai tanda bahwa dia isinya kosong. Kalau kita isi angka selain 0, ini akan terjadi kesalahan. Jadi si PTR ini nggak bisa diisi 0. Si PTR-nya. Oke. Untuk mendeklarasikan pointer seperti itu. Nah, untuk tipe data yang lainnya bagaimana? Ya sama saja ya. Jadi kalau misalkan kita punya integer PTR, jadi ya berarti bahwa si PTR ini hanya bisa menyimpan alamat variabel yang tipenya integer. Ya, integer bintang PTR, PTR itu berarti variabel pointer yang hanya bisa menyimpan alamat variabel integer. Sama dengan yang ini. Kalau kita punya float P, kalau kita punya float bintang PF, maka si PF ini hanya bisa menyimpan alamat dari variabel yang tipenya float. Yang double juga sama, hanya bisa menyimpan yang double. Jadi nggak bisa si double ini menyimpan yang pointer double ini menyimpan alamat dari variabel integer, ini nggak bisa. Atau sebaliknya itu nggak bisa. Untuk karakter juga sama. Kita misalkan punya pointer namanya PC, ini tipenya karakter, maka dia hanya bisa menyimpan alamat dari variabel yang tipenya karakter. Lalu apa itu indirection atau dereference operator? Ini di sini contohnya kurang pas ya. Misalkan gini, saya punya integer n sama dengan 60 dan punya pointer namanya ptrn. Nah, si ptrn ini kita isi nilainya dengan alamat n. Jadi ketika kita mau memberikan nilai untuk ptrn yang tadi pointer, tetapi itu kita kasih nilainya itu setelah deklarasi, maka di sini nggak ada bintangnya lagi. ptrn sama dengan alamat dari n. Berarti si ptrn sekarang menyimpan alamat n. Lalu kita gunakan operator dereferen. Operator dereferen itu berarti proses di sini akan memberikan perintah ke komputer alamat yang saya simpan atau yang disimpan oleh ptrn ini berikan nilainya dia 60. Ini maka nilai dari n akan menjadi 60 di proses yang ini. Nanti akan saya tunjukkan yang ini. Ini karena sama nilainya. Sebagai ilustrasi lagi ini seperti ini. Misalkan oke, ini cara deklarasi tadi ya. Untuk mendeklarasikan pointer itu bisa si bintangnya itu mepet dengan apa tipe datanya, bisa juga mepet dengan variabelnya boleh. Misalkan seperti ini. Nah, kita juga bisa membuat sebuah alias
sebuah alias dengan menggunakan kata kunci type def bahwa double bintang itu kita aliaskan dengan PTD. Selanjutnya kita bisa gunakan PTD untuk mewakili double bintang. Jadi misalkan PTD PX, maka PX ini merupakan pointer. Pointer apa? Pointer double. Karena ini sudah kita aliaskan bahwa double bintang itu bisa diwakili oleh PTD. Nah ini sekarang kita ilustrasikan yang ini tadi. Dari yang X saja ya. Saya punya X dan punya type def PD di sini. PD ini double tipenya, X juga tipenya double. Lalu kita definisikan di sini PD PX, berarti PX ini pointer double. Karena PD tadi kita definisikan di sini menggunakan type def PD merupakan pointer double. Lalu kita definisikan PX sama dengan alamat X, isi dari PX ini adalah alamat X. Lalu kita punya PDPZ. PDPZ ini merupakan pointer double namanya PZ, kita isi dengan alamat dari Z. Lalu kita berikan operasi PZ sama dengan PX. Maka sekarang si PZ ini isinya adalah PX. PX itu apa? Alamat dari X. Nah, ini ilustrasinya seperti ini. Ada PX, ada PZ. Sekarang PZ itu pointing atau point to alamat X atau point to X karena PZ menyimpan alamat X. Si PX juga point to X karena PX di sini tadi menyimpan alamat X. Jadi kedua variabel ini sama-sama menuju ke X. Kalau saya cetak misalnya PX sama PZ hasilnya sama, yaitu alamat si X. Kalau saya ubah nilai dari PX maka PZ juga ikut berubah. Sekarang saya akan demokan programnya. Nah, misalkan saya punya integer X sama dengan 10, maka untuk mendapatkan pointer untuk integer, misalkan seperti ini, integer bintang PX, berarti saya mendapatkan variabel integer namanya P. Variabel pointer namanya PX, ini adalah pointer integer. Untuk mendeklarasikan bisa seperti ini, boleh. Kalau caranya juga sama saja. Jadi nggak ada kesalahan, atau seperti ini juga nggak ada kesalahan, atau yang seperti ini juga bisa. Hanya saja kalau misalkan seperti ini, kalau saya punya di sini PY, maka PY ini tipenya adalah integer. Tetapi kalau saya bikin seperti ini, maka si PJ ini tipenya adalah pointer. Ya. Misalkan saya isi, misalkan PJ sama dengan alamat dari X. Oh nggak bisa ya, tetap ya. Berarti si PJ ini tetap dia variabel biasa ya, bukan variabel pointer. Oke. Jadi harus, jadi mendingan seperti ini saja. Kalau mau mendeklarasikan sebuah pointer. Nah, untuk memberikan nilai waktu kita deklarasikan, ya waktu kita deklarasikan kita bisa langsung beri nilainya, misalnya alamat dari X. Bisa seperti itu. Kalau kita cetak, apakah PX itu menyimpan alamat dari X, ya kita sandingkan saja dengan alamat dari X.
Jadi sama. Ya, jadi sama. PX itu menyimpan alamat dari si X-nya. Kalau kita pengen misalnya si PX-nya itu kita isinya setelah kita deklarasikan berarti titik koma, lalu di sini ada PX sama dengan alamat dari X. Di sini tidak menggunakan apa namanya, tidak menggunakan operator dereference seperti ini, tapi langsung PX sama dengan X. Kalau kita gunakan operator dereference seperti ini akan terjadi kesalahan. Jadi untuk assign nilainya, untuk kita assign alamatnya, kita nggak perlu lagi menggunakan operator dereference. Lalu kalau misalnya ya ini saya isi dengan 0, apa bisa ya, tadi saya sampaikan bahwa si PX ini tidak berisi apa-apa, tidak berisi alamat suatu variabel manapun. Ya, ini bisa. Di sini kalau cetak di sini 0. Tapi kalau diisi angka selain 0, misalkan 1 saja, ini juga bisa ya. Walaupun si PX ini adalah integer pointer, tapi 1 ini nggak bisa dimasukkan ke sini. Karena PX ini hanya bisa menyimpan alamat variabel integer. Kalau 0 tadi dikhususkan, dia maksudnya adalah dia nilainya adalah kosong atau 0. Atau 0 tadi kita bisa gunakan seperti ini. Ini yang lumrah digunakan dibandingkan kita menggunakan 0. Di sini PX sama dengan 0. Kalau cetak ya tetap 0. Tapi ini yang lebih lumrah digunakan dengan pengumuman. Di set nilai dari pointernya adalah 0. Oke, kita kembalikan bahwa nilai PX itu misalkan alamat dari X. Nah, sekarang saya ingin mencetak nilai X dengan menggunakan pointernya. Itu caranya bagaimana? Dengan menggunakan operator dereference bintang. Operator dereference itu maksudnya bagaimana? Tampilkan misalkan akses nilai yang alamatnya ada di dalam PX. Si PX tadi menyimpan alamat X. Ini berarti adalah tampilkan nilai dari X-nya. Jadi karena PX itu adalah menyimpan alamat dari X, kalau kita gunakan operator dereference maka dia mengakses nilai variabel yang alamatnya disimpan oleh si PX atau nilai dari si X-nya. Ini kalau saya running seperti ini. Dia akan mengakses nilai dari si X-nya. Nah, operator dereference ini bukan hanya bisa untuk dipanggil ya atau menampilkan atau mengembalikan nilai, tetapi ini juga bisa digunakan untuk assign nilai. Misalkan saya punya bintang PX di sini sama dengan misalkan 15. Ini maksudnya adalah ubah nilai alamat yang ada yang disimpan oleh PX itu nilainya 15. Jadi kalau PX menyimpan alamat dari X, maka ubah nilai X-nya ini menjadi 15. Jadi kalau saya cetak ini nilai bintang PX-nya akan menjadi 15. Dan kalau saya bandingkan dengan nilai X yang baru, maka nilainya akan menjadi 15. Nah, misalkan saya punya lagi, misalkan di sini integer PX sama PY, ini pointer ya, pointer PX sama pointer PY. Nah, sekarang si PY ini sama dengan alamat dari X juga. Ya. Jadi yang menyimpan alamat X itu bukan hanya PX, tetapi juga PY. Apa yang terjadi ketika misalkan seperti ini, PX sama dengan 15, lalu di sini PY saya ganti menjadi misalkan 20. Apa yang terjadi? Ketika kita akses, karena ini merefer ke alamat yang sama,
si PY juga menyimpan alamat X, si PX juga menyimpan alamat X. Ketika saya ubah di PY, maka nilai PX-nya juga akan berubah. Karena yang disimpan sama. Saya running, hasilnya sekarang 20. Karena sama-sama mengarah ke alamat dari si X ini. Jadi ini adalah pointer yang menunjuk ke satu alamat yang sama, yaitu X. Ke satu variabel yang sama, yaitu X. Nah, misalkan saya punya sekarang di sini Y sama dengan 20. Bisa ini saya hapus. Lalu ini sekarang menjadi B. Apa alamat dari Y? Ya kalau sekarang ini saya sudah ubah, maka ya hasilnya beda ya. Ini sekarang adalah ini PX, terus ini alamat X, ini akan sama nilainya. Terus ini PY, sini alamat dari Y. Jadi sekarang si PX menyimpan alamat X dan PY menyimpan alamat Y. Misalkan saya operasikan, misalkan saya punya integer Z di sini, Z sama dengan misalkan X dikali Y. Ya kalau ini saya cetak si out Z, ya tentunya di sini hasilnya adalah nilai X sekarang menjadi 15, lalu Y-nya sekarang Y-nya 20, berarti 15 kali 20, maka di sini akan memberikan output 300. Seperti ini. Nah, sekarang tadi kan saya bisa mengakses nih si Y ini dengan menggunakan pointer Y, dan X ini bisa menggunakan pointer PX. Kalau kita mau akses X dengan menggunakan pointer PX, kita gunakan bintang PX. Kalau kita pengen mengakses pointer Y, nilai pointer Y, kita gunakan bintang PY. Ini juga hasilnya sama. Ini adalah X, nilai X, ini adalah nilai dari Y. Kalau saya running, sama-sama 3. Bahkan kalau ini saya gandeng seperti ini juga sama hasilnya. Jadi si compiler atau si bahasa C ini sudah bisa membedakan mana bintang yang sebagai operator perkalian atau operator aritmatika dan mana yang sebagai operator di reference. Ya. Jadi kalau nanti ada soal misalnya bintang PX gitu ya, jadi ini adalah nilainya, terus ini adalah nilai dari PY-nya, ini adalah operator perkalian. Ini outputnya juga sama 300. Nah ini untuk materi yang processing data dengan menggunakan pointer. Lalu selanjutnya, ini perhatikan baik-baik. Nah, si PX dan PY ini kan sebuah variabel juga. Sebuah variabel juga. Kalau yang namanya variabel tentunya disimpan juga di memori. Tentunya si PX ini mempunyai alamat juga, alamat di memorinya. Misalkan saya cetak misalkan si out PX. Alamat dari PX itu apa sih? Kalau tadi kan PX ini akan mengembalikan alamat dari X. Sekarang kan si PX sendiri kan dia punya alamat juga. Ini pasti beda dengan alamat dari X. Ini pasti beda alamat dari X. Ini pasti beda ini. Yang ini alamat PX-nya, ini alamat X. Ini beda tempat lokasinya. Nah sekarang pertanyaan,
apakah si px ini, alamat dari px ini bisa juga disimpan di variabel pointer. Misalkan saya punya pointer integer ptr seperti ini. Apakah si ptr ini bisa menyimpan alamat dari px? Silahkan dijawab di chat Google Meet. Semuanya jawab. Bisa atau tidak itu aja. Silahkan dijawab. Gak apa-apa salah. Jangan takut jawab. Ray Raffles bilang bisa. Yang lainnya? Iya, semuanya jawab. Nicholas Elvis tidak bisa. Terus yang lainnya? Tambat bilang bisa. Arkan bilang tidak bisa. Ihsan bilang bisa. Ayo yang lainnya. Latifah Putri bilang bisa. Bisa di-schedule. Nicholas Elvis mana? Ada. Ada tuh. Kenapa nggak bisa Nicholas? Ya, jadi kalau misalkan dicoba mungkin nyoba ya running ini akan terjadi kesalahan seperti ini. Jadi menyimpulkan tidak bisa, memang tidak bisa. Tetapi penjelasannya bagaimana? Nah, sekarang penjelasannya gini. Kembali lagi ke definisi awal. Bintang PX, bintang PX atau pointer PX itu digunakan untuk menyimpan alamat integer. Artinya, bintang PTR itu juga digunakan untuk menyimpan alamat integer.
Sedangkan si PX ini adalah pointer integer. Ya, bukan integer, tapi pointer integer. PTR sendiri didesain untuk menyimpan alamat variabel integer. Maka ini nggak bisa. Lalu bagaimana caranya supaya bisa? Ya kita si PTR ini kita suruh menyimpan alamat pointer integer. Nanti di sini ditambahin bintang. Nah, ini artinya bahwa si PTR, pointer PTR itu bisa menyimpan alamat pointer integer. Itu penjelasan. Jadi kalau saya running sekarang bisa, nggak ada masalah. Tapi bentuk seperti ini biasanya lazimnya itu digandeng ya, seperti ini. Biasanya. Tapi kalau mau di biar jelas gitu maksudnya seperti apa ya ini. Bahwa pointer PTR ini adalah sebuah pointer yang nanti bisa menyimpan alamat dari pointer integer. Tapi kita buat yang seperti ini. Nah, sekarang si PTR berisi alamat dari PX. Jadi kita cetak saja di sini. Itu adalah alamat PX. Apakah sama dengan PTR-nya? Nilai dari PTR-nya sama. Karena si PTR menyimpan alamat dari PX. Jadi kalau kita running hasilnya sama. Sekarang tadi kan kita sudah menggunakan operator dereference. Misalkan seperti ini. Berarti ini mengembalikan nilai dari si bintang PX, berarti nilai dari X-nya. Alamat yang disimpan oleh PX itu adalah alamat X, maka kalau kita gunakan dereference bintang, maka dia akan menggunakan nilai dari si X-nya. Lalu apa yang terjadi ketika saya kasih ini bintang PTR? Yang disimpan PTR adalah PX. Kalau saya running ini bintang PTR, ini outputnya apa? Ya ini aja yang ini, bintang PTR itu apa isinya? Ditulis di chat. Ayo sekarang ditulis di chat. Bintang PTR itu apa isinya? Apa isinya? Dijawab di chat. Kan bilang 15. Yang lainnya?
Ayo jawab semuanya. Alamat X. Kira-kira apa alamat X? Canda alamat. Yang diminta bukan alamatnya apa gitu ya, tapi ya seperti ini misalnya. Bahwa PTR ini kita lihat apakah di alamat X. Ya nggak tahu ya ini alamat siapa gitu ya. Tapi kalau dari sini cara kita membacanya, eh PTR itu berisi alamat PX. Berarti kalau kita bintang PTR, berarti kita akan menampilkan nilai dari PX. Nilai PX itu apa? Nilai PX adalah alamat X. Ya kita bandingkan saja ini dengan nilai dari PX-nya. Kita bandingkan lagi dengan alamat dari X-nya. Apakah ketiga nilai ini akan sama? Kalau kita running, hasilnya ini sama. Ya, bintang PTR ini berarti dia mengakses nilai dari PX-nya. Bisa digunakan PX, atau kita bisa juga karena PX itu menyimpan alamat X, maka nilainya dia adalah alamat dari X. Itu bintang PTR. Lalu bagaimana kalau bintang-bintang PTR ya? Karena ini memang pointernya ada dua kan, si pointer ini. Silahkan dijawab. Kalau ini apa nih? Langsung, ini cepat di chatnya biar kuliahnya cepat.
Ini apa nih nilai? Ayo apa? Bintang-bintang BTR apa? Nilai PX. Kenapa nilai PX? Nilai PX kan tadi alamatnya. Ini 15 15. Oke. Jadi bukan nilai PX ya, tetapi nilai bintang PX ya, atau nilai X. Kalau kita running 15 15. Nah, apakah ya ini juga sama kalau misalkan si Z ini saya pindahkan ke sini ya. Misalkan di sini PY saya kalikan dengan bintang bintang PX PTR gitu ya, bisa juga hasilnya sama ya. Misalkan bintangnya 3. Kalau saya see out Z ya, kayak ini sama 300. Oops. Z dikali PJ PX ini salahnya di mana? Oh, PTR ya, PTR belum. Ini harus dinaikkan. PTR belum begini saya. Seperti ini kita 300 ya. Lalu kalau kita mau kalikan lagi dengan PX ya bisa. PX. Jadi mungkin kalian kalau belum belajar pointer disuguhi operasi seperti ini bingung ya jawabnya apa ini maksudnya. Ya berarti ini nanti ini PY 20 dikali dengan 15 dikali dengan 15. 4.400 untuk pointer ke pointer. Lalu sekarang pointer dan array. Misalkan kalau saya punya array integer A seperti ini,
ini sama dengan 31692 misalkan. Ini adalah sebuah array A nilainya 31692. Sekarang kalau saya cetak cout A, ini akan memberikan alamat memori dari variabel A. Jadi si A ini, kalau kita punya array terus kita cetak seperti ini, dia akan memberikan alamat memori dari si variabel A. Alamat memori yang dikembalikan itu adalah alamat memori data pertama. Kalau kita mau buktikan ya, kita bisa buktikan seperti ini. Apakah sama alamatnya dengan A0? Sama. Jadi alamat si A ini, kalau array A ini, kalau kita cetak A nya, dia akan memberikan alamat dari si array A ini, yaitu alamat data. Misalnya kalau kita punya pointer bintang PTR A misalkan seperti ini, atau ya PTR A misalkan seperti ini, maka PTR A ini kita bisa isi alamat A nya dengan cara seperti ini, karena A sendiri tadi udah alamat. Kalau kita cetak, maka di sini nggak perlu lagi ada operator dan, cukup PTR A sama dengan A. Lalu kalau kita cetak nilai dari PTR A ini sama dengan A tadi, ini akan sama dengan A. Kalau nilai dari sini A. Lalu bagaimana dengan kalau kita cetak bintang BTRA di referensi, maka dia akan mengembalikan nilai 3 ini. Bintang BTRA, atau di sini perpadanannya di sini adalah A0. Sama hasilnya sama-sama 3. Nah, kalau kita mau ke A1 gitu ya, bagaimana caranya kita menggunakan pointer kalau kita pengen mengakses A1? PTRA ini tadi yang waktu ke 0 seperti ini, anggap saja ini adalah PTRA plus 0. Kalau saya running, hasilnya seperti ini sama. Kalau 1 berarti sini. Ini untuk mengakses elemen array dengan menggunakan pointer. Nah, kalau kita bandingkan, apakah benar bahwa PTR plus 1 nggak usah pakai bintang itu merupakan alamat dari A1. Kalau PTRA adalah alamat dari A, kalau PTRA plus 1 apakah ini merupakan alamat dari A1? Ya, tentunya sama. Kalau kita mau looping isi dari array ya kita bisa gunakan for integer i sama dengan 0, i lebih kecil 5, i plus plus seperti ini. Kita cetak alamatnya, kita cetak indeksnya, apa nilainya. Jadi kita gunakan i di sini, juga i, ini juga i, ini juga i. Ini nilainya, ini adalah alamatnya. Jadi arraynya adalah 31692. 31692. Ini dengan menggunakan pointer,
Ini dengan menggunakan indeks array, ini alamat dari yang data pertama, alamat data kedua, alamat data ketiga, dan alamat data yang 0, 1, 2, 3, alamat data kelima, indeks keempat. Jadi untuk array sendiri kita bisa telusuri dengan menggunakan pointer, karena array mengembalikan alamat dari si data pertama atau alamat array. Lalu bagaimana kalau kita membuat array pointer? Misalkan si RPTR ya, kita punya di sini array pointer, RPTR, array pointer misalkan seperti itu. Seperti ini ya, ini bisa menampung banyak array. Atau nggak harus RPTR lah. Maksudnya nggak harus array yang ditampung di sini, apapun bisa. Misalkan saya punya di sini, ini masih pointer ya. Ini kalau misalkan saya punya di sini 55, 4, 7, 91, dan 72 misalnya. Si array ini karena dia bentuknya array, kita bisa isinya 2 misalnya, boleh seperti ini, atau kita langsung kasih isinya seperti ini. Lalu di sini isinya A, B. Ya kalau kita cetak misalkan si out ARPTR 0, maka dia akan memberikan alamat dari A. Kalau ini berarti ini alamat dari B. Kalau misalnya saya cetak sini ARPTR dari 1, ini memberikan alamat dari B. Ini alamat A, ini alamat dari B. Nah ini juga tidak harus bisa menampung array ya, bahkan ini bisa juga untuk menampung alamat dari misalkan X, bisa aja. Atau tadi PX. Bisa. Kalau kita eksekusi ini alamat dari PX atau alamat dari X. Ini adalah boleh, ini array pointer, atau kita bacanya adalah array pointer, integer pointer, array integer pointer. Yang bisa dimaksud dengan integer pointer yang mana? Array itu adalah integer pointer. Integer A, kalau array itu beda integer pointer juga, karena tadi bisa dibuat misalkan seperti ini. A adalah alamat dari si data pertama tadi. Berarti array sendiri adalah sebuah pointer yang menampung alamat data pertama. Kesimpulannya bahwa array itu merupakan sebuah pointer yang menyimpan alamat data pertama. Jadi seperti ini array, ini variabel biasa. Ya, kalau saya cetak misalkan ARR bintang 0, dia akan memberikan 3. ARR bintang bintang ARPTR 1, dia akan memberikan nilai X. X tadi nilainya adalah 15. Sekarang saya ganti dengan B. Maka ketika saya bintang ARPTR 1, maka dia akan memberikan nilai 55. Yang ini. Nah ini kan masih dalam bentuk array nih, bisa nggak ini diubah dalam bentuk ke pointer? Bisa. Caranya bagaimana? Ya kalau kita mau mengakses data yang ke 0 misalnya, ya ini sebenarnya ini kita ganti dengan bintang
HRR PTR ini plus 0. Ini yang seperti ini. Ini ya, ini seperti ini aja. Kalau nggak ya bintangnya di, karena ini masih sama, ini kalau saya hasilkan ini masih sama ya, 2C3 ini juga sama, berarti ini adalah kita ganti dengan bintang, buka kurung PTR plus 1 tutup kurung, eksekusi, hasilnya masih sama, ini juga bisa dikeluarkan. Nah sekarang saya pengen menelusuri yang A1 ya. A1 kan ini A, ini B. Kalau A1 berarti sini plus, ini berarti di sini plus 1. Nah kalau plus 1 berarti ini harus di, berarti ini A1, ini B1. A1 nya 1, B1 nya 4. Jadi kalau kita mau menelusuri semua elemennya di sini, ya ini ya harus, ini kalau sama panjangnya sih nggak masalah. Kalau yang menjadi masalah itu kalau beda. For misalkan integer i sama dengan 0, panjangnya itu adalah 2 ya. I lebih kecil 2, i plus plus. Lalu sini ada for C sama dengan 0, C lebih kecil, datanya masing-masing itu ada 5, C plus plus, yang ini looping I, lalu yang ini looping C. Jadi nanti isinya adalah 3, 5, 1, 6, 6, apa? Ini enggak, ini. Kan, sama sih. Jadi ini nanti 3, 1, 6, 9, 2 lalu diikuti dengan 5, 6, 6, 4 gitu. Terus saya eksekusi, C-nya integer, ini C. Jadi A ditelusuri dulu sampai 2 ini, lalu ditelusuri lagi yang B nya dengan seperti ini bisa menelusuri semua elemen dari 2 array secara bergantian. Itu input array. Bagaimana dengan array 2 dimensi, itu ya mirip dengan itu ya. Jadi array itu yang pointer ke multidimensi array. Misalkan saya punya C, integer C, misalkan ini adalah 2, 3, berarti datanya ini harus ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini data dari si C. Kalau kita mau menciptakan pointer untuk C ya integer bintang ptrc misalnya, ini 3 seperti ini sama dengan C ya. Maka si ptrc ini akan menampung
variabel array C dengan cara seperti ini. Untuk mengaksesnya juga sama. Kalau kita mau looping ini untuk C, berarti ini ptrc. ptrc 2 kali 3 berarti ini 2, ini berarti 3. Ini bintang ptrc ini pakai ini ya, pakai tanda kurung ya, jangan lupa tanda kurung di sini. Di 1 2 3 4 5. Berarti ini adalah matrik atau array 2 dimensi. Kita loopingnya 2 kali seperti ini. Mirip dengan yang ini. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, kita lanjutkan sekarang pointer ke fungsi. Setiap kita mendefinisikan fungsi, tentunya fungsi tersebut juga akan disimpan di dalam memori, sehingga kita bisa menciptakan pointer untuk merefer ke alamat dari fungsi tersebut. Bagaimana cara kita mendefinisikan pointer untuk ke fungsi? Kita tentukan tipenya dulu, tipe dari fungsinya apa, return value-nya apa gitu ya. Lalu kita gunakan kurung seperti ini harus ada kurung, lalu kita gunakan bintang, lalu si nama pointernya. Lalu kita gunakan kurung lagi, kita gunakan untuk mendeklarasikan tipe-tipe parameter dari fungsinya. Jadi si pointer ini nanti hanya bisa untuk fungsi yang parameternya sesuai yang didefinisikan di sini. Contohnya, saya misalkan punya fungsi namanya produk. Ini parameternya ada 2, integer A, integer B. Kita kembalikan nilainya misalkan A dikali B. Lalu saya pengen membuat sebuah pointer di mana pointer tersebut bisa merefer atau pointing ke fungsi produk. Caranya bagaimana? Saya ciptakan sebuah pointer tipenya integer, tadi sini sama ya, ini integer, lalu buka kurung bintang fptr, namanya fungsi ptr, fungsi pointer, lalu buka kurung lagi, tipenya apa, integer, integer. Ini kita menciptakan pointer namanya fptr untuk fungsi dengan parameter integer. Sebagai contoh, kalau misalkan ini parameternya hanya 1 ya, apakah si fptr ini bisa menyimpan produk? Fptr sama dengan produk seperti ini. Ini akan terjadi kesalahan karena beda parameternya. A ini harus sama parameternya. Nah,
Nah, sekarang bagaimana kalau kita pengen memanggil atau menggunakan fptr ini untuk mengakses produk ini? Kita gunakan operator di reference. Misalkan cout bintang fptr buka kurung 3,4, maka dia akan memanggil fungsi produk dengan parameternya 3, kita running kurung ya, kurung dulu baru di kalau saya punya fungsi satu lagi, misalnya integer add integer a, integer b, lalu sini returnnya adalah a plus b. Ya, saya bisa ganti di sini misalkan add a, hasilnya adalah 7. Saya punya fungsi lagi, misalnya di sini subtract, jadi A dan B, hasilnya A min B. Kalau kita ganti dengan sub, maka hasilnya adalah 3 dikurangi 4. Kita juga bisa membuat array untuk fungsi pointer array untuk menyimpan fungsi-fungsi. Caranya bagaimana ya, kita ubah aja ini. Kita ubah aja menjadi seperti ini, array, bentuknya array. Lalu kita isi datanya di sini. Produk, lalu di sini add, di sini sub. Ini array fungsi. Lalu di sini karena ada nilainya, kita bisa gunakan di sini fptr yang ke 0. Arraynya di dalam ya, bukan di luar. Sini berarti sini seperti ini. Jadi ini adalah variabel ptr yang berbentuk array. Lalu dia isinya adalah integer 12 f0. Kalau kita looping for integer i sama dengan 0, isi datanya ada 3, i plus plus, lalu di sini kita gunakan i, maka di sini nanti akan memanggil semua fungsi yang ada di array ini. Produk add sub berarti hasilnya 12, 7 dan min. Jadi kita bisa memanggil fungsi sekaligus dengan menggunakan pointer seperti ini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita juga bisa membuat sebuah pointer ke fungsi sebagai parameter dari fungsi lainnya. Sebagai contoh di sini ada sebuah fungsi. Ini apa namanya, prototipe fungsi ya. Namanya function. Di sini ada double bintang, ini berarti ini adalah fungsi.
yang punya parameter 3 double. Lalu di sini ada double. Jadi parameternya ada 4, 1, 2, 3, 4. Lalu sini juga ada prototype lagi, ini double volume, ada double surface. Nanti apa namanya, implementasinya ada di bawah ya untuk yang volumenya dan surface-nya. Nah, sekarang kita lihat yang bagian pointernya. Kita tadi sudah punya 3 fungsi juga, 3 fungsi ya. Kita gunakan yang sana tadi aja. Lalu kita di sini ada implementasi fungsi di sini. Ada sebuah fungsi, ini adalah pointernya, pointer untuk ke fungsi tadi. Lalu sini adalah pointer parameter untuk data yang lainnya. Kita bisa gunakan prototype dulu atau kita bisa langsung gunakan deklarasi ini di atas ya, di fungsi utamanya, di atas fungsi utamanya. Misalkan saya ingin membuat sebuah fungsi yang di dalamnya ada parameter untuk pointer ke fungsi. Misalkan di sini saya gunakan integer ya, saya gunakan yang sudah ada aja, fungsi yang sudah ada, namanya ini fungsi atau panggil fungsi atau call function gitu, call function gitu, seperti itu namanya. Lalu di sini parameter di sini akan berisi adalah pointer fungsi. Lalu sini ada parameter lainnya, ini parameter lainnya. Nah, sini kita isi dengan parameternya di sini adalah pointer ke fungsi. Seperti biasa kita gunakan di sini, kita gunakan ini sebagai penanda bahwa itu adalah pointer ke fungsi bintang fptr seperti ini. Lalu di sini kita gunakan parameter yang akan kita lewatkan ke fungsi. Apa parameter fungsi yang akan kita lewatkan sini itu apa gitu. Karena kita punya integer berarti kita gunakan definisikan seperti ini. Ya, jadi ini adalah sebuah pointer ke fungsi, yaitu pointer ke fungsi dengan 2 parameter integer. Di sini ada integernya depannya. Disamain dengan yang ini. Integer fptr integer. Lalu sini ada integer misalkan x, ini integer misalkan y. Apa yang dikembalikan di sini adalah return buka kurung seperti biasa tadi fptr lalu parameternya yang kita lewatkan adalah x, y. Jadi kita panggil fungsi ini yang kita lewatkan ini dengan cara seperti ini, fptr x, y. Nah, parameter yang pertama ini adalah fungsi. Parameter yang kedua adalah integer, parameter ketiga ini integer. Kalau kita coba, nggak usah pakai looping dulu, kita coba dulu di sini ya. Kita coba dulu. Cout call function yang kita mau panggil adalah product, ya 5,4 misalnya. Karena yang kita tadi berarti ini adalah dia akan memanggil fungsi product dan mengembalikan produk berbuka kurung 5,4. Ini hasilnya adalah 20. Seperti itu. Nah, kita bisa melewatkan fungsi di dalam fungsi. Produk ini adalah fungsi, call function ini fungsi. Kita bisa melewatkan fungsi di dalam fungsi dengan menggunakan
menggunakan pointer. Ini kalau kita mau looping, kita bisa gunakan looping kita sama looping yang ini ya. Kita panggil yang arraynya itu, ini hasilnya akan sama. Kalau function kita panggil fptri. Ini fptri aja. Ya mirip dengan yang ini tadi, tapi ini kita gunakan call function akan mengembalikan ini produk, add dan sub. Jadi 20 91 2091. Kalau function mengeluarkan fungsi, di dalamnya itu ada fungsi produk, add dan subnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, bentar lagi materinya kita selesaikan. Nah, di materi pointer selalu ada pembahasan tentang memori. Nah, di C itu ada keyword yang namanya new dan delete. Maksud saya di C++. C++ itu ada new dan delete. Kalau di C itu dia menggunakan memory allocation dan free. Ini juga bisa digunakan di C++. Malloc ini bisa digunakan di C++, free juga masih bisa digunakan di C++. Tetapi si C++ juga memiliki keyword baru namanya new dan delete. Ini lebih familiar lah untuk diingat, lebih mudah diingat lah yang new sama delete. Nah, kalau kita ingin mengalokasikan memori tanpa membuat variabel, kita gunakan keyword new. Misalkan contohnya di sini integer pointer k atau k ini pointer. Nah, seharusnya k ini kan menyimpan alamat tuh, menyimpan alamat dari variabel lain. Tetapi di sini nggak ada variabel lain kecuali k. Maka ketika si k ini pengen menyimpan alamat dari variabel lain, kita gunakan keyword new integer ya. Integer itu apa? Karena si k ini hanya bisa menyimpan alamat dari variabel integer. Kalau kita nggak punya variabel atau malas bikin variabel, kita gunakan keyword new integer. Contoh, selesaikan di 11.10 ya. Keyword new dan delete. Sebagai contoh, saya punya integer k tadi, integer pointer k seperti ini. Kalau saya nggak punya variabel lain, anggap aja seperti itu, maka k ini kita bisa isi dengan new integer. Seperti itu ya, new integer. Lalu kita cetak ini cout k. Ini saya komen dulu. Memberikan alamat memori yang baru dibuat, yang baru dibikin. C
si K tadi menyimpan alamat memori baru untuk integer yang barusan dibikin. Lalu bagaimana kalau kita pengen memberikan nilai ke alamat memori ini ya? Kan nggak ada variabelnya tuh. Ya, sama aja kita gunakan operator dereference. K misalkan sama dengan 50. Kalau pengen tahu nilai dari si alamat memori ini, kita gunakan operator dereference K. Dan alamat memori ini nilainya adalah operator dereference K, yaitu nanti 50. Lalu bagaimana kalau kita pengen menghilangkan memorinya gitu ya? Menghapus memori dari si K ini, kita gunakan keyword delete. Delete K. Kita baru. Lalu kita see out sekarang K-nya saja. Kalau dereference K nanti dia akan jadi kesalahan. Maka dia akan menggunakan nilai 0. Oh enggak juga ya. Keyword delete iya harusnya ini akan kita coba dulu setelah kita delete apakah masih ada nilainya. Ini tetap masih ada. Ini sudah, oh nilai udah random ya, udah nggak 50 lagi. Kita membebaskan alamat dari si K tadi yang kita simpan di K, kita bebaskan nilai. Ya sebenarnya jadi si alamat ini sekarang udah free atau bebas ya, nggak digunakan. Alamat yang ini udah nggak digunakan lagi. Jadi masih, dan kemungkinan masih bisa digunakan oleh variabel lain. Alamat ini udah free atau sudah dibebaskan. Kita masih bisa mengakses alamatnya, tetapi di sini nilainya sudah tidak ada. Tapi kalau kita pengen mengosongkan nilai K-nya ya sama aja, kita gunakan misalkan ya dengan cara seperti tadi, K sama dengan 0. Ini udah ya K-nya sudah tidak menyimpan apa-apa kalau K sama dengan 0. Kalau ini membebaskan memori yang ada di K, yaitu yang tadinya integer. Untuk reference tadi menggunakan keyword dan tadi sudah. Passing argument by value yang sebelumnya sudah dibahas juga. Ini passing argument menggunakan pointer ya. Ini juga bisa kita gunakan pointer untuk apa namanya mengakses alamat dari si variabel yang kita lewatkan. Biasanya kita gunakan dan di sini, sekarang kita bisa gunakan pointer. Ya, misalkan saya punya variabel tukar, ini void saja ya, void tukar integer A, integer B, cepat saja. Kita punya integer TMP sama dengan bintang A, lalu di sini bintang A sama dengan bintang B sama dengan TMP. Ini akan menukar variabel A dan B. Kalau kita punya di sini integer C sama dengan 5, D sama dengan 7, kita bisa lakukan tukar C, alamat yang kita lewatkan ada alamat dari C dan kita lewatkan alamat dari D. Kita cetak cout C, cout D. Yang kita lewatkan di sini adalah alamatnya. Kita execute,
Ini koma, bukan titik koma. Ini tertukar 7, jadi kita bisa merefer suatu variabel alamatnya dengan menggunakan pointer. Kita juga bisa menggunakan reference operator untuk di dalam fungsinya. Oke, waktunya habis. Apakah ada pertanyaan? Nanti di V-Class agak panjang untuk uploadnya, catatannya, dan untuk absennya juga bisa di V-Class. Silahkan kalau ada mau pertanyaan. Kalau tidak ada, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.